Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siapkan doa dimulai. Untuk pertemuan hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ya. Sekarang kita mau lanjutkan dengan pelajaran sebelumnya tentang asam dan basa. Kamu sudah mengenal apa itu asam, apa itu basa, dan pada pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan menguji sifat asam basa, di mana eksperimen ini berjudul uji beberapa larutan dengan indikator alam. Tujuan dari eksperimen ini bisa saya sampaikan, harusnya ini kita lakukan 2 kali eksperimen, cuma mengingat kondisi kita jadikan 1. Tujuan pertama, siswa dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu bahan. Kita mau menggunakan bahan alam, dapat atau tidaknya suatu bahan itu digunakan sebagai indikator. Nah, itu yang akan kita uji. Yang kedua, siswa dapat menentukan sifat asam dan basa beberapa larutan yang belum diketahui. Baiklah, cara kerja, kamu masing-masing sudah memegang LKS. Silakan dibaca LKS-nya sambil saya sampaikan beberapa petunjuk yang penting untuk melengkapi yang ada di LKS. Yang pertama, di sini alat dan bahan. Alat dan bahan langsung sudah ada di depan kamu, ada pipet tetes, itu langsung di zatnya. Kemudian plat tetes, ada masing-masing kelompok sudah ada plat tetes. Kemudian lumpang dan alu untuk tiap kelompok. Kemudian bahan yang akan dipakai sebagai indikator yaitu yang pertama ekstrak mahkota bunga. Kebetulan bunganya ada di kita sekarang bunga bougainville. Atau nanti kalau ada bahan lain yang kamu gunakan, silakan. Yang kedua ekstrak kunyit. Selanjutnya bahan yang akan diuji. Yang pertama, air jeruk itu sebagai standarnya asam. Yang kedua, air sabun sebagai standar larutan basa. Nah, larutan yang akan diuji yang kita sampai saat ini belum tahu sifatnya. Yang larutan A itu disiapkan larutan obat ma, kebetulan yang dibawa Proma. Kemudian larutan B itu jeruk lemon, seberapa nanti sifatnya. Yang C, larutan C yang akan diuji spiritus. Sudah tahu sifatnya spiritus asam-asam basa? Belum tahu, ini nanti akan kita uji apa sifatnya. Yang berikut larutan D, larutan yang belum saya sebutkan, nanti akan saya sebutkan saya habis eksperimen. Jadi kamu di situ akan menguji larutan D, sifatnya tidak dikenal. Nah, maka dengan larutan indikator unit indikator bahan alam tadi kamu akan mencoba menguji apakah sifat dari larutan D. Di akhir eksperimen nanti kita lihat benar atau tidaknya hasil yang kamu dapatkan. Kemudian larutan E itu juga tidak disebutkan judulnya. Nah, sekarang ada pertanyaan tentang langkah kerja. Atau secara ringkas saya sebutkan, di percobaan 1 kamu akan mencobakan membuat larutan standar. Percobaan 1 ini maksudnya kita akan membuat larutan standar.
Letakkan 2 tetes larutan ekstrak mahkota bunga bougainville. Ekstrak, ya, bagaimana cara ngambil ekstraknya? Kamu hancurkan dengan lumpang, dengan lumpang dan alu, beri air sedikit. Nah, itu akan kamu dapatkan air ekstraknya. Sama saja dengan kunyit, juga dihancurkan dengan lumpang dan alu. Masing-masing kamu sudah mempunyai 2 buah lumpang. Jadi dalam proses pengerjaan supaya cepat, kamu tidak perlu mencuci ganti-gantian alatnya. Satu untuk menghancurkan kunyit, satu untuk menghancurkan ekstrak mahkota bunga. Nah, dua-duanya itu kamu hancurkan. Kemudian cara 1, letakkan 2 tetes ekstrak mahkota bunga ke dalam lubang plat tetes 1 dan 2. Kamu udah perwakilan kelompok 1 tuliskan ke depan. Ini dulu, kelompok 2 sudah belum? Kelompok 2 dulu yang tulis ke depan. Sudah menuliskan hasil perolehan kelompok 1 nomor 1 ini sudah hasil kelompok 1 2, 3, 4, 5 2 ini 3 ini sudah masuk semuanya. Maka ini seolah-olah juga uji D dan E. Kamu tidak tahu promak tadi terbayang promak ini. Nah, kita masukkan kelompok A itu zatnya promak. Semua kelompok menjawab basa, dan basa. Kamu sudah benar. Jadi bolehlah apresiasi untuk kamu, tepuk tangan untuk kamu.
Dan promah itu, zat aktif dalam promah adalah MgOH 2 kali. Apa sifat MgOH 2 kali? Basa kuat. Jadi MgOH 2 kamu sudah benar. Yang kedua, asam. Itu ada bocoran sedikit, kan jeruk ada bocoran dikit. Jadi benar yang kamu cobakan. Ini basa. Enggak begitu jelas enggak kontras. Kamu dapatkan basa, seharusnya netral. Tapi kalau nampaknya basah, itu selip-selip kita lihat warna barangkali. Yang D, asam. Cantik-cantikan tadi enggak? Enggak ya? Saya udah ke situ memang asam, sini asam. Jadi ini asam, dan sekarang saya bocorkan ke kamu, ini zatnya adalah HCl. HCl itu apa sifatnya? Asam. Berikut, basa. Dan juga sekarang saya sampaikan, tadi kan kamu nanya saya belum sampaikan, ini adalah NaOH. Jadi yang kamu kerjakan sudah benar dan kamu sudah mengerti. Dan ya terima kasih sekali kamu bisa mengerjakan dan bisa mengerti. Itu kesimpulan. Ini tadi kamu ambil kan dari gejala dari larutan standar, gitu ya. Nah sekarang kita mau mengambil kesimpulan sesuai dengan tujuan. Kesimpulan itu tujuan pertama. Jadi apa kesimpulan kita? Dapat tidaknya suatu zat. Lalu sekarang siapa yang menyampaikan pendapat? Siapa yang mau tunjuk tangan? Siapa itu? Iya, silakan. Suatu bahan dapat dijadikan sebagai indikator apabila menunjukkan perubahan warna. Apabila menunjukkan perubahan warna. Siapa yang mau melengkapi? Ada yang mau melengkapi? Ada yang mau melengkapi? Zat atau bahan dapat digunakan sebagai indikator asam basa jika warnanya bukan berbeda. Jika warnanya berbeda dalam asam dengan basa. Basanya dengan asamnya beda. Nah, dia bisa dipakai. Jadi yang selama ini yang sudah terkenal itu kunyit itu warnanya kuning. Kelompok 3 tadi dipakainya kunyit putih. Di kelompok 3 ternyata di kelompok 3 tadi memang sudah beda ya. Asamnya beda dengan basa. 2 kali dicobakan, asamnya beda dengan basa. Jadi ternyata kunyit putih juga bisa. Yang kedua, kesimpulan. Apa tadi yang tujuan kedua? Siswa dapat menentukan sifat dan basa beberapa larutan yang belum diketahui sifatnya. Maka untuk kesimpulan kedua, langsunglah ini sudah sesuai tabel jawaban kamu. Ini sudah merupakan kesimpulan. Jadi sudah ada pada tabel. Tabel ini sudah merupakan kesimpulan. Jadi terima kasih, sudah bagus sekali yang kamu jawab hari ini. Kayaknya sudah cukup ya. Nah, berarti sudah selesai, kamu sudah bisa mengerjakan semuanya. Nah, sebelum pelajaran diakhiri, kita membersihkan alat. Tadi kita terima dalam keadaan bersih. Tadi dibaikan. Baik. Jangan aku aja diskon. Dan di Borobudur.